Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Salca Ramadan. Nah, kali ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan ke rumah yang lebih relate nih sama kebanyakan dari kita ya. Jadi rumah ini lebarnya hanya 5 meter, punya panjang 20 meter. Tapi yang spesial adalah di rumah ini tuh layoutnya, penataannya bagus banget. Aku suka karena dia bisa punya 3 kamar yang lebarnya itu 5 meter juga. Nah, seperti apa kamarnya, seperti apa layoutnya, kita akan masuk sebentar lagi. Ikutin sampai habis ya. Nah, dari fasad kita akan bahas dari pagarnya dulu ya, yang kelihatan nih. Di rumah ini pagarnya tuh pakai sliding door kayak gini, tapi yang model fold. Jadi ini dia dilipat ya untuk efisiensi ruang karena emang lebarnya hanya 5 meter gitu ya. Memang kalau menurut saya pribadi ini kurang efektif ya, kurang enak gitu buka tutupnya. Cuman untuk mengakali lebar 5 meter supaya pagar ini bisa terbuka full, dia pakai yang fold. Nah, pagar ini sendiri terbuat dari besi hollow ya rangkanya, dan di tengahnya pakai perforated mesh yang lubang-lubang kayak gini. Nah, kalian nanti cari aja di Google perforated mesh tuh kayak gimana. Nah, ini jadi dia pagarnya ini kalau dilihat itu agak apa ya? Agak transparan, jadi dia bisa melihat fasadnya secara keseluruhan, cuman agak buram gitu ya, agak, jadi privasi kalian itu masih terjaga gitu. Emang tujuannya dibuat perforated mesh yang lubang-lubang kecil kayak gini, itu emang kayak gitu. Jadi untuk menjaga privasi tapi tanpa menghilangkan kesan apa ya, di fasad itu dia bisa full lihat ke dalam rumah gitu guys. Nah, saat kita masuk ini carportnya udah pakai andesit kotak-kotak kecil gini ya. Nah, kalau kalian lihat di videoku sebelumnya yang rumahnya lebih gede, emang kotak-kotaknya itu lebih mewah ya, karena memang lebih mahal juga ya. Tapi ini udah menggunakan model kayak gitu. Tujuannya adalah kalau hujan, ini kan carport nggak ada kanopinya ya. Jadi air itu bisa lewat ke sela-sela ini ya. Karena ini natnya kan lebar-lebar dan dia cekung ke dalam gitu. Jadi air bisa turun sampai ke sini, yang membuat kendaraan Anda bannya nggak licin saat masuk ataupun keluar carport ini gitu. Nah, di fasad ini yang bagus adalah ada spotlight juga nih di samping kanan kiri carport ya, sampai ke pintu masuk. Jadi ambience-nya langsung terasa banget gitu, langsung mewah banget walaupun rumahnya hanya lebar 5 meter gitu. Dan yang sebelah sini ini udah ada kanopinya. Ini sebenarnya bukan kanopi sih, ini di atas adalah kamar utama rumah ini ya, nanti kita lihat. Jadi sekaligus menjadi kanopi padahal ini kamar gitu ya, dan atasnya udah dikasih PVC yang model kayu gini ya, PVC, dan ada downlightnya 5 buah 5 buah downlight untuk penerangan. Nah, di sebelah kiri ini itu ada balkon ya. Ini ada ruangan juga sebenarnya, nanti kita masuk ke sini. Nah, kita bisa lihat ada balkon di sini. Ini balkon nanti tembusnya ke kamar utama. Nah, sebelum itu aku mau ngasih tahu ini nih. Di bawah balkon ini tadi di bagian fasad itu ada tandon, bak kontrol, dan buat ini ya, apa? Pompa air atau buat PDAM ngecek itu di sini. Dan di sampingnya masih ada taman kering ya, ini taman kering. Jadi lumayan buat hiasan juga. Mungkin ya kalau kalian suka tanaman, nggak bisa
menanam banyak, tapi lumayan udah dapat tanaman untuk hijau-hijauan gitu. Nah, di sini juga atasnya pakai PVC ya, sama kayak yang di sini tadi. Dan ada hiasan dari conwood nih di fasad, sama seperti yang di atas itu juga pakai conwood untuk menghias fasadnya. Nah, sekarang aku tunjukin yuk ruangan yang di sebelah kiri. Jadi rumah ini tuh layoutnya dia punya dua pintu. Pintu utama yang dari teras, dan akses satunya adalah akses service area ya, untuk ART kalian. Jadi walaupun lebarnya hanya 5 meter, rumah kompak, tapi dia udah menerapkan dua akses yang terpisah. Yuk, kita masuk ke sini dulu aja. Nah, dari akses sebelah sini, yang paling menonjol adalah dapur kotornya ya, yang di sebelah sini. Yang bahkan dari luar pun kelihatan karena di sebelah kanan aku ada kaca yang besar banget, dan ini sebenarnya bisa dibuka nih full. Jadi kalian kalau masak, itu asapnya atau baunya bisa langsung keluar gitu. Jadi nggak bercampur di dalam atau di living room gitu ya. Di sini juga udah disediakan tempat untuk instalasi kulkas nih. Nih ya, udah ada colokannya juga. Jadi kalian tinggal bawa kulkas, tinggal taruh di sini. Enak. Jadi masukin kulkasnya juga gampang sih, karena ada pintu yang di samping ini tadi gitu. Nah, di bagian belakang, kalau kalian ke arah sini, itu masih ada tempat service area lainnya. Nah, di sini bisa kalian gunakan untuk mencuci ya. Ini instalasi mesin cuci nih, udah ada got-nya, udah ada saluran air, dan ada kerannya, ada stop kontaknya juga. Lalu kalau ke sini, ini adalah kamar ART-nya. Lumayan gede ya kamar ART-nya, dan udah punya kamar mandi juga. Ya, kamar mandinya kecil sih, ini langsung ke depan tadi yang di belakang pagar. Tapi lumayan untuk rumah kompak, layoutnya sudah sangat bagus gitu. Yuk lanjut ke living room ya kita ya. Nah, jadi kalau kita masuk lagi ke sini, ini udah di living roomnya gitu. Living roomnya lumayan gede dan punya akses langsung dari teras. Yang aku suka dari rumah ini, walaupun rumah kompak, dia tuh desainnya mewah, terlihat dari pintunya nih. Biasanya yang pakai pintu-pintu gede, daun pintu yang gede kayak gini, itu rumah-rumah mewah kan, kayak rumah yang aku review sebelum-sebelumnya. Tapi di sini walaupun rumahnya kompak, hanya 5x20, pintunya segede ini. Yang nggak tanggung-tanggung, dia juga udah dicat duko. Nih, bagus banget, halus banget. Gagangnya juga udah panjang banget ya segini. Tapi kalau misalnya nanti kalian mau ganti ke smart door lock juga bisa, dan masih sangat cocok. Biasanya kan smart door lock tuh warnanya rata-rata hitam ya. Nih dia pakai warna hitam juga udah cocok. Jadi tinggal dilepas aja, kalian ganti, udah mantap banget, udah modern banget. Nah, di sebelah pintu ini ada bukaan lagi nih yang lebar banget segini. Jadi di sini tuh sirkulasi udaranya sangat bagus. Sirkulasi cahayanya pun sangat bagus. Ini siang hari, kalau misalnya pun aku nggak nyalain lampu ya, itu sangat terang juga dan sangat dingin. Karena di sini di tengah living room juga langsung ada inner courtyard nih. Inner courtyard bukaan yang segini gedenya, dan sampai atas itu nggak cuman skylight, tapi angin juga bisa lari ke atas sini gitu. Jadi kalian kalau berdiri di sini atau di ruang tamu ini benar-benar kena angin banget. Nah, di living room ini penerangannya pakai downlight ya, ada 7 biji. Emang lampu-lampu kecil yang banyak kayak gini, dia itu lebih menghasilkan ambience yang lebih bagus untuk sebuah rumah daripada satu lampu yang gede ya. Belum lagi di bagian depan dan belakang itu ada hidden light. Hidden light dari LED ya, yang panjang sebelah situ dan di sebelah sini.
Ini juga ada hidden LED-nya. Jadi ambience-nya saat kalian masuk tuh udah bagus banget gitu. Nah, untuk lantainya sendiri dia pakai granite tile yang modelnya marmer ya. Jadi nggak polos gitulah, ada motif-motifnya. Warna putih. Ini 120 kali 60 ukurannya. Gede-gede slabnya. Jadi mewah juga kesannya. Untuk di living roomnya sendiri, dia udah disediakan instalasi untuk TV ya. Di sebelah sini. Ini ada kabel antena, ada stop kontak. Jadi kalian kalau mau bikin meja TV, naruh meja TV dan TV bisa taruh sini. Di lantai satu ini punya satu kamar tidur dan satu kamar mandi sharing. Yuk, ikut aku. Kamar mandi sharingnya ada di sebelah sini ya. Nggak seberapa gede, cuman dia layoutnya udah bagus. Granitnya full sampai atas ya. Udah dikasih sekat untuk area basah dan area kering, ada tempered gelasnya juga. Udah bagus banget lah. Dan sanitary-nya menggunakan Toto. Jadi walaupun kamar mandinya kecil juga, compact, ya namanya juga lebar 5 meter ya. Cuman menurutku ini udah mewah banget sih. Udah dikasih kaca juga loh, biasanya kamar mandi ini belum dikasih kaca. Sekarang kita ke kamar tidurnya aja. Nah, ini adalah kamar tidur di lantai 1 ya. Ini aku nyalakan dulu lampunya. Nah, kalian lihat kan kalau siang di kamar pun tanpa lampu masih terang banget karena dia letaknya ada di sebelah inner courtyard tadi gitu. Oh ya, yang spesial tadi aku bilang di depan, kamar di rumah ini lebarnya 5 meter juga ya. Jadi kalian bisa lihat nih. Ini dari tembok sampai ke tembok. Jadi kamarnya itu besar guys. Lebarnya 5 meter. Ini bisa kalian letakkan lemari di sini dan kasurnya di sini. Ini kasur 160, kasur queen juga masih masuk sih. Gitu. Mantap banget, cakep banget. Masih dikasih colokan buat nakas. Masih ada hidden light-nya juga dan pakai downlight. Jadi kalian tidur dijamin nyaman lah di sini. Tinggal mengisi furniturnya aja. Oh ya, ini di atas pintu juga masih ada instalasi buat AC gitu. Ya Surabaya kan panas ya, jadi pasti rumah-rumah kayak gini tuh udah disediakan instalasi AC gitu di atas pintu. Mantap banget. Yuk sekarang kita ke lantai 2 yuk. Nah, aku mau bahas tangga dulu ya sedikit. Jadi tangganya ini menurutku salah satu bagian estetik di rumah ini. Dan dia langsung kelihatan saat kalian masuk dari pintu utama ya, di living room. Jadi focal point lah kalau kalian masuk. Yang bagus tuh, nih dari tembok dia udah pakai kamprot halus nih. Ini kamprot tapi nggak kayak yang di outdoor ya. Ini halus nih, jadi kena tangan nggak sakit. Terus di tangga juga udah dikasih lampu LED kayak gini ya. Kayak gini yang atas bawah. Jadi dia menambah highlight di tangga ini. Dan anak tangganya dia pakai granite tile yang motifnya kayu kayak gini. Jadi kesan hangatnya juga dapat. Di railingnya dia pakai tempered glass full sampai atas. Jadi minimalis juga ya. Nggak ada railing-railing yang istilahnya mengganggu lah. Gitu. Manis banget. Yuk, naik aja yuk. Nah, kita sampai di lantai 2-nya ya. Di lantai 2 ini ada 3 kamar. Sama seperti yang aku ceritakan di depan tadi ya. Rumah ini 3 kamarnya memiliki lebar 5 meter. Nah, berarti ada satu kamar yang lebih kecil ya dari ketiga kamar lainnya. Yaitu kamar yang di sini. Kita masuk aja. Nah, kamar ini lebarnya cuma 3,5 kali 2 meter. Gitu ya. Karena dia yang di samping, di pinggir. Jadi dia nggak bisa full dari tembok ke tembok. Tapi nggak apa-apa. Kamar ini kalau misalnya kalian nggak butuh, itu bisa kalian jadikan tempat kerja atau tempat hobi kalian. Misalnya kalau kalian punya PS atau punya PC, kalian gamer, ini colokannya udah lengkap banget nih, tinggal kalian setup udah jadi. Atau kalau kalian editor butuh studio kecil-kecilan, di sini juga bisa kalian jadikan studio. Mantap banget ya. Dan masih dapat cahaya matahari loh guys. Nah, ini kan inner courtyard yang tadi ya, yang di bawah. Jadi masih dapat sinar matahari yang sangat cukup. Irit listrik banget kan.
Ini emang inner courtyard yang kecil tapi sangat berguna. Jadi dari atas sampai bawah 3 kamarnya dapat cahaya dari inner courtyard ini. Jadi bukan cuman sebagai gimmick atau hiasan. Nah, sekarang kita ke kamar anak yang satunya. Nah, di sebelah sini adalah kamar anak satunya. Dia masih dapat pencahayaan dari inner courtyard. Dan ini layoutnya sama persis sama kamar yang di bawah tadi. Pintunya sama, dapat cahaya dari inner courtyard, dan layoutnya juga sama nih, lebarnya dari ujung ke ujung, jadi 5 meter. Kamar yang gede ya. Jadi kalau keluarga kalian, jadi kalau kalian udah punya anak dan udah lumayan gede, ini cocok banget buat kamar anak kalian. Masih sama, di sini bisa kalian kasih lemari atau meja belajar. Masih dapat instalasi AC juga di sini. Dan lampunya juga pakai downlight dan hidden light di sebelah sini. Sama persis sama kamar yang di bawah. Gitu. Yuk sekarang kita lihat kamar mandi sharingnya yang di lantai 2 ya. Ada di sebelah sini. Nah, di sini ada kamar mandi sharingnya. Sama juga ini tepat di atasnya kamar mandi sharing yang di lantai 1 tadi. Nah, kalian bisa lihat sampai atas masih full granit. Udah dapat shower, kloset, wastafel juga. Udah tersekat dengan tempered glass antara area basah dan area kering. Dan sanitary-nya menggunakan Toto semuanya. Cakep. Oh iya, satu lagi masih dapat cermin nih segede ini. Biasanya padahal di rumah-rumah itu jarang ya kamar mandinya yang udah terpasang cermin gitu. Nah, sekarang tinggal satu nih yang belum kita bahas, yaitu kamar utamanya. Yuk ikut aku yuk. Nah, kamar utamanya di rumah ini terletak di lantai 2 di ujung ya. Dan lebarnya juga tentunya dari tembok ke tembok 5 meter. Jadi 3 kamar di rumah ini lebarnya 5 meter. Gede banget ya, terutama yang di kamar utama ini. Kamar utama ini juga udah punya kamar mandi dalam nih. Nah, kayak gini. Dia layoutnya sedikit berbeda ya dari kamar mandi sharing tadi. Cuman sanitary-nya masih sama, menggunakan Toto semuanya. Gitu. Dan dia udah dapat skylight. Kalau yang ini bukan skylight sih, lebih ke kaca zigzag yang agak buram di sebelah sininya. Gitu. Nah, jadi di rumah ini dia tuh punya 3 kamar mandi dan 3 kamar tidur ya. Kalau yang kamar tidur kecil tadi kalian jadikan studio atau ruang kerja. Dan itu menurutku cukup banget ya. Biasanya kan kamar tidurnya lebih besar lebih banyak daripada kamar mandinya. Nah, kalau ini hampir 1:1 ya. Jadi cuman kelebihan 1 kamar tidur yang bisa difungsikan sebagai ruang kerja. Oke, kita balik bahas ke kamar utama ini. Kamar utama ini juga masih sama, pakai downlight dan ada hidden light juga di sebelah sini. Udah disediakan instalasi AC juga di atas pintu. Jadi enaknya di sini tuh instalasi AC-nya selalu di atas pintu ya, supaya memudahkan owner untuk maintenance AC-nya. Jadi kalau mau membersihkan atau maintenance, bongkar-bongkar, pasang, sangat enak gitu. Nah, di kamar utama ini yang unik ada ini nih. Ada sebuah kayak bangku gitu ya, tapi ini sebenarnya bisa kalian jadikan semacam lemari juga sih, atau ya kalian bisa custom lah. Di sini kalian jadikan apa. Ini agak miring, itu sebenarnya kalau yang kalian lihat di fasad tadi yang tertutup sama conwood, nah itu di baliknya adalah kamar utama ini gitu. Udah disediakan colokan juga di sebelah sana, jadi bebas nih kalian custom jadi apapun bagus nih. Jadi rak tas, rak sepatu bisa, sama lemari juga masih cocok banget. Kalau misalnya kalian punya koleksi nih, koleksi tas, koleksi jam tangan, koleksi sepatu, misalnya kalian sekat segini, kalian tata juga masih sangat bagus. Jadi kalian masuk tuh pandangannya langsung ke koleksi kalian gitu kan. Itu satisfying banget. Oh iya, yang spesial dari kamar utamanya dia punya
balkon yang kita lihat dari lantai 1 tadi ya. Yuk keluar. Nah, ini adalah balkonnya kamar utama. Kalian bisa langsung lihat pemandangan kota Surabaya ya. Itu di sana kelihatan gedung tinggi dan kalian bisa lihat tetangga-tetangga juga. Ada sekolah juga gitu. Dan ini pakai granit tile ya, yang model batu alam. Ukuran 120 kali 60 dan pinggirnya masih dikasih batu-batuan. Ini sebenarnya juga berfungsi sebagai semacam got atau parit gitu ya, untuk kalau hujan. Jadi air akan mengalir ke sana. Itu nanti langsung tembus ke talang, langsung masuk ke bak kontrol yang kita lihat di bawah tadi. Jadi desainnya tuh minimalis banget. Jadi kita nggak kelihatan ada talang, ada pipa gitu. Padahal ada salurannya gitu. Jadi udah dipikirkan dengan sangat bagus. Dan di depannya juga udah ditanamin pohon nih, pohon Kamboja yang kecil. Jadi nanti kalau agak besar jadi lumayan cakep sih. Dan cakep juga, jadi ada hijau-hijaunya gitu. Nah, sekian dulu review dari rumah ini. Sekarang kita ngobrol-ngobrol yuk di teras yang di balkon ini. Aku ulangin lagi, ini speknya 5 kali 20 meter, punya 4 kamar tidur, 1 di bawah, 3 di atas, dan 3 kamar mandi. Belum termasuk kamar tidur dan kamar mandi ART. Jadi rumah ini terletak di Manyar Tirto Asri. Nah, untuk kalian yang mau info lebih lanjut, silahkan hubungi nomor yang tertera di bawah. Oh iya, kalian kalau lihat footage drone di video ini dan kebetulan lagi butuh, kalian juga bisa kontak pilot drone yang aku cantumkan di deskripsi ya, atau IG-nya yang ada di sini nih, @msfybahri. Kalian langsung hubungi aja, orangnya oke banget kok, baik banget. Tinggal hubungi aja, Mas aku butuh footage drone gitu. Langsung hubungi aja gitu. Oke, sampai ketemu lagi di jalan-jalan berikutnya. Saya Sacha Ramadan, pamit undur diri. Goodbye. Atau lagi butuh nih footage drone yang ada di nah kalau kalian sih balik